Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Cahyaningrum, NIM 2012-03011, Prodi PGSD semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Eparina. Saya akan menjelaskan mengenai pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 ialah: yang pertama, berusia 18 tahun. Yang kedua, sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak berkeluarga negara ganda. Yang keenam, mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Yang ketujuh, membayar uang kas keluarga negara. Yang kedua, saya akan membahas mengenai aplikasi itu apatrid, kualitatif, beserta dengan contohnya. Apatrid yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas biologi lahir di negara B yang menganut asas komunis, maka orang tersebut tidak akan menjadi warga negara A dan juga menjadi warga negara B. Dengan demikian, orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan ganda atau lengkap. Misalnya, seorang keturunan bangsa B yang menganut asas biokomunis lahir di negara A yang menganut asas biokomunis. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia sebagai warga negaranya karena berdasarkan hak kewarganegaraan wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara ialah aspek filsafat Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan Nusantara. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografis merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar mengenai berbagai macam ragam budaya. Yang keempat, ada aspek sejarah. Kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, udara, di atasnya sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional. Yang keempat, saya akan membahas mengenai unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara memiliki tiga unsur. Yang pertama, wadah wawasan Nusantara. Unsur ini memandang bahwa wilayah lautan lebih penting daripada wilayah daratan, sehingga muncul beberapa konsepsi sebagai negara kelautan mempunyai banyak perhatian. Arti klasik yakni memusatkan perhatian pada wilayah lautan. Arti pengembangan yakni melindungi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sehingga tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Yang kedua, isi. Dalam unsur ini, wawasan Nusantara mempunyai dua bentuk komponen dasar. Yang pertama, cita-cita bangsa negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD
UUD 1945. Yang kedua, asas-asas kesatuan dan pemerataan. Yang ketiga, unsur tata laku. Di dalamnya diwujudkan dalam dua unsur. Yang pertama, unsur tata laku batiniah, yakni berlandaskan Pancasila sehingga melahirkan setiap mental dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai kekuatan masing. Yang kedua, tata laku lahiriah, yakni merupakan kekuatan kata serta karya atau perbuatan. Mengatasi hubungan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Secara sederhananya, wawasan Nusantara adalah pedoman atau landasan bangsa Indonesia dalam bertindak, sedangkan ketahanan nasional adalah sebuah kondisi yang harus diwujudkan demi tercapainya tujuan nasional atau keutuhan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kata-kata saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.